Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat, Dr. Syahril Ahmad, selaku dosen pembimbing mata kuliah studi Islam dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Epi Nur Latifah sebagai moderator kelompok 4. Adapun anggota kelompok 4 lainnya yaitu Saudara Anggita Ashari Putri, Saudara Fahri Anwar, dan Saudara Hanif Eka Yuda. Topik yang akan kita bahas atau kita presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai isu-isu keumatan. Kami mengambil tema tentang keberagamaan yang moderat. Saya selaku moderator akan membacakan rangkaian acara pada presentasi kali ini. Di antaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian landasan teori, yang ketiga pembahasan-pembahasan, yang keempat kesimpulan dan saran, dan yang terakhir penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka presentasi ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak ke acara yang kedua yaitu penyampaian landasan teori yang akan disampaikan oleh Saudara Anggita Ashari Putri. Kepada Saudara Anggita, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan waktunya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan teori keberagamaan yang moderat. Dalam beragama dan bersikap, umat Islam berarti berpaham Islam yang moderat, berislam yang santun, mau memahami golongan lain tanpa mengurangi prinsip-prinsip Islam yang sebenarnya. Adapun ciri khas ajaran yang moderat, yaitu menekankan toleransi, berorientasi pada perdamaian, dan kehidupan yang harmonis. Ajaran ini menekankan pada sikap menghargai dan menghormati keberadaan kelompok lain. Peran moderat memberi penekanan bahwa Islam sangat membenci kekerasan, karena tindakan kekerasan menimbulkan kekerasan baru. Padahal Islam diturunkan Allah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Secara bahasa, moderasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu moderation, yang memiliki arti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan. Di dalam bukunya The Middle Part of Moderation in Islam, Oxford University Press 2015, Muhammad Hashim Kamali memberi penegasan bahwa moderat dalam bahasa Arab yaitu wasatiyah, tidak terlepas dari kata kunci berimbang dan adil. Terima kasih kepada Saudara Anggita yang telah menyampaikan landasan teori mengenai keberagamaan yang moderat. Acara yang ketiga yaitu pembahasan-pembahasan. Pembahasan kali ini akan disampaikan melalui 2 sesi. Sesi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Fahri Anwar yang akan membahas tentang pengertian keberagamaan yang moderat dan dalil yang melandasinya. Kepada Saudara Fahri Anwar, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian keberagaman yang moderat. Kata moderat sendiri bisa diartikan sebagai perilaku menghindari kekerasan atau kefanatikan dalam beragama. Bisa diartikan juga sebagai suatu sikap dewasa yang sangat diperlukan dalam beragama, khususnya agama Islam. Di dalam Islam sendiri, istilah keberagaman yang moderat ini adalah bagian dari ajaran Islam yang bersifat universal. Artinya di dalam Islam ini terdapat perbedaan-perbedaan, persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan oleh suatu sikap moderat ini. Dalam Al-Quran dan hadis pun banyak memaparkan pentingnya sikap moderat. Apalagi umat Islam adalah umat yang terbaik. Dari itu kita harus mempunyai sikap moderat ini. Ada tiga hal mengapa kita harus mempunyai sikap moderat sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah moderasi adalah inti dari ajaran Islam.
Yang kedua, moderasi adalah karakteristik ajaran Islam. Dan yang terakhir, moderasi adalah karakteristik dari umat Islam. Nah, yang pertama, inti dari ajaran Islam adalah menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini kenapa pentingnya kita mempunyai sikap moderat, karena kita sebagai umat Islam harus menjadi penegak keadilan bagi setiap makhluk yang ada di alam semesta ini, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu sekalian untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang kedua, karakteristik dari ajaran Islam adalah fitrah. Artinya hanya agama Islamlah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang wajib disembah. Nah, itu adalah fitrah, dan kita tidak boleh menyalahi fitrah tersebut, atau kita akan termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Ketiga, karakteristik dari umat Islam adalah umat yang terbaik. Dari itu penting bagi kita mempunyai sikap moderat untuk bisa menyelesaikan persoalan dan perbedaan di suatu daerah, bahkan suatu negara. Itu pun berbeda caranya tergantung situasi dan kondisi, karena di setiap daerah atau bahkan negara itu berbeda persoalannya. Misalnya di negara kita Indonesia yang mayoritasnya itu adalah umat Islam, sikap moderasi sangat penting, minimal melakukan pengakuan terhadap pihak lain sekaligus menjadi penengah, bahkan penegak keadilan bagi setiap warga negaranya. Kenapa kita sebagai umat Islam itu penting untuk mempunyai sikap moderat? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kamu mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Sungguh pemindahan kiblat itu terasa berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan penjelasan tentang takfiri. Ini takfiri adalah sebuah sebutan bagi seorang muslim yang memvonis muslim lainnya sebagai kafir dan murtad, atau mengeluarkan manusia dari keimanannya kepada Tuhan. Tuduhan itu sendiri disebut takfiri, berasal dari kata takfir atau kafir yang artinya tertutup atau terhalang. Dan Allah juga telah mewajibkan kita untuk menghukumi seorang muslim atas keislamannya dan mengharamkan keislaman atas kekafiran orang-orang kafir. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, at-takfir wa tabdi' wa tafsik amrun khatir. Artinya mengkafirkan atau lalu menjatuhkan vonis ahlu bid'ah dan mengatakan engkau fasik kepada seseorang, ini adalah perkara yang berbahaya. Tidak seharusnya selain para ulama kibar berbicara dalam masalah ini, karena ini perkara yang sangat berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan dengan keras tentang tidak bolehnya seseorang menuduh orang lain dengan kafir atau musuh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
ayyuma amrin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaih. Artinya, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka dengan ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Apabila seperti yang ia katakan, namun apabila tidak, maka akan kembali kepada yang menuduh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, wa man da'a rajulan bil kufri, aw qala aduwallah, wa laysa kadzalika illa hara alaih. Dan barang siapa yang menuduh kafir kepada seseorang atau mengatakan ia musuh Allah, sedangkan orang tersebut tidak demikian, maka tuduhan tersebut berbalik kepada dirinya sendiri. Maka dari itu, karena ini adalah cikal bakal munculnya pemahaman Khawarij, sebuah pemahaman kelompok yang sangat sesat, kata para ulama, karena mereka akan merusak dua hal, dan ini adalah hal yang sangat besar. Mereka akan merusak dunia dan akhirat. Mereka juga memiliki 4 slogan. Yang pertama adalah takfir, yang kedua adalah tanfir, yang ketiga adalah tafjir, dan yang keempat adalah tadmir. At-takfir yaitu mengkafirkan kaum muslimin, terutama para penguasa secara umum, kaum muslimin yang tidak sepemahaman dengan mereka atau orang yang terjerumus kepada dosa yang besar. Yang kedua tanfir, yaitu membuat orang berontak kepada penguasa. Dan yang ketiga adalah tafjir, pengoboman di mana-mana, di sana sini. Dan yang keempat adalah tadmir. Kalau sudah terjadi tafjir, maka akan terjadi tadmir, yaitu terjadi kehancuran di mana-mana. Jadi kesimpulannya, takfir adalah pemahaman yang sangat berbahaya sekali, yang kita harus bahu-membahu untuk mengingatkan masyarakat tentang bahayanya takfiri ini. Kemudian pandangan Muhammadiyah tentang takfiri ini adalah menghimbau umat muslim agar tidak menyebut kafir atau takfirisme kepada pihak lain. Hal ini menjadi perhatian dari Muhammadiyah bahwa dalam kehidupan umat muslim di Indonesia ada kecenderungan mengkafirkan pihak lain. Tentu ini tidak positif dan membawa terjadinya konflik internal yang tajam. Terima kasih kepada Saudara Hanif Eka Yuda dan kepada Saudara Fahri Anwar yang telah menyampaikan pembahasan mengenai keberagamaan yang moderat. Baiklah, di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah, dalam kehidupan multikultural diperlukan pemahaman dan kesadaran multibudaya yang saling menghargai dan menghormati dan mau berinteraksi dengan siapapun secara adil. Sikap moderasi adalah pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemilih sikap toleransi, penghormatan atas perbedaan, dan tidak memaksakan kehendak kepada pihak lain. Istilah Islam moderat merupakan bagian dari ajaran Islam yang universal, yang memiliki kesamaan dengan umat. Al-Quran maupun hadis banyak memaparkan tentang pentingnya sikap moderat dan memposisikan umat Islam sebagai umat terbaik, sebagaimana Allah dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi umat rahmat bagi semesta alam. Adalah kita di acara yang kelima, yaitu penutup. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Syahril Ahmad selaku dosen pembimbing mata kuliah studi Islam, dan kepada rekan-rekan saya kelompok 4 yang telah bekerja sama dalam menyampaikan presentasi. Dengan harapan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata atau kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, fillahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know the other girls wanna wear expensive things with diamond rings, but I don't wanna